Yuk semuanya, kembali lagi di storytelling ya. Di channel ini kita akan membahas kisah-kisah menarik yang wajib banget buat kalian tonton. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang seorang kaisar perempuan di Tiongkok yang bernama Wu Zetian. Dia ini dikenal dengan kekejamannya. Dia tega membunuh anak beserta keluarganya sendiri agar dia naik tahta menjadi seorang kaisar. Tapi di balik kekejaman yang dia lakukan, dia bisa untuk memerintah sebuah kekaisaran dengan cara yang efektif. Jadi bagaimana kisah dari Wu Zetian ini? Tapi sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung atau yang suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah dia videonya. Kaisar Wu Zetian, dia lahir pada 17 Februari tahun 624 Masehi. Dia adalah satu-satunya kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok yang secara resmi dan diakui sebagai Maharani. Dia memerintah pada abad ke-7 Masehi dan menjadi seorang kaisar yang sangat sukses. Selama 15 tahun kekuasaannya, dia berhasil menyebarkan pengaruh dari kekaisarannya sampai ke Asia Tengah dan menjadikan dinasti Zhou sebagai kekaisaran terbesar pada saat itu. Bahkan dia juga tercatat menjadi perempuan terkaya sepanjang masa di dunia. Melansir dari China Highlight bahwa total kekayaan yang dia miliki mencapai 22,7% dari jumlah ekonomi dunia pada saat itu. Wah, Agnes Mo, Raffi Ahmad, Syahrini kalah ya, nggak ada apa-apanya sama Wu Zetian ini. Apalagi saya yang mas-mas biasa ya. Pada saat itu masyarakatnya juga sangat makmur karena perdagangan berupa teh dan juga sutra. Pada masa pemerintahannya juga pajak sudah dipotong, biaya militer dipangkas, gaji pegawai yang berprestasi dinaikkan, pensiunan diberi tunjangan, dan tanah yang luas di dekat ibu kota dijadikan lahan pertanian semua. Wu Zetian juga menyerukan agar para wanita untuk selalu berprestasi dalam segala bidang, seperti dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, bahkan di dalam ilmu pemerintahan. Namun sebelum mencapai kesuksesannya sebagai seorang kaisar, dia mengawalinya dengan usaha yang benar-benar berat dan berkorban sangat banyak. Wu Zetian ini awalnya adalah anak dari seorang jenderal perang, dan pada tahun 636 dia mulai bekerja di istana sebagai salah satu selir dengan kasta paling rendah. Dia adalah orang yang ambisius yang menginginkan untuk mengubah nasibnya dan memiliki kedudukan di dalam istana. Pertama yang dia inginkan adalah berhubungan langsung dengan sang kaisar yang saat itu dijabat oleh Kaisar Taizong. Tetapi hal ini sangat sulit karena sebagai selir dengan kastanya yang paling rendah, yang pekerjaannya itu tidak jauh berbeda dengan seorang pelayan. Lalu pada suatu hari dia bisa bertemu dengan sang kaisar pada saat dia ditugaskan untuk mengganti alas tidur dari Kaisar Taizong. Untuk mendekati Kaisar Taizong, dia mempunyai berbagai cara agar dia bisa disukai oleh sang kaisar. Mungkin dengan cara TP-TP atau tebar pesona kayak ikan sampo, sanslik. Dan pada akhirnya suatu hari dia berhasil menjadi selir favorit dari Kaisar Taizong. Walaupun di usianya yang sangat jauh ya berbedanya, yang pantasnya Wu Zetian ini menjadi cucu dari Kaisar Taizong. Tapi tidak cukup untuk menjadi selir favorit dari sang kaisar, Wu Zetian akhirnya mendekati anak dari Kaisar Taizong yang bernama Pangeran Gaozong, karena Wu Zetian tahu Kaisar Taizong sudah tua dan sebentar lagi mau meninggal. Karena pada saat itu ada aturan jika seorang kaisar meninggal, para selirnya akan dikirim ke kuil untuk dijadikan biksu. Karena jika para selirnya itu menyentuh pria lain, mereka akan dihukum karena dianggap pengkhianatan kepada sang kaisar. Lalu beberapa tahun kemudian setelah itu, tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 649, Kaisar Taizong meninggal dunia. Namun karena Wu Zetian sudah terlebih dahulu disukai oleh Pangeran Gaozong dan pangeran sangat menyukai Wu Zetian, akhirnya Wu Zetian dijadikan selir utama. Saat Pangeran Gaozong diangkat menjadi kaisar, dia sudah mempunyai dua permaisuri yang bernama Permaisuri Wang dan juga Permaisuri Xiao.
Mereka berdua dianggap saingan oleh Wu Zetian karena tujuan utamanya Wu Zetian saat itu adalah menjadi satu-satunya istri dari Kaisar Gaozong. Pada suatu hari sekitar tahun 652, Wu Zetian melahirkan anak pertamanya, tetapi bayinya dicekik dan dibunuh oleh Wu Zetian. Dia mengarang cerita bahwa dalang dari pembunuhan tersebut adalah Permaisuri Shao dan juga Permaisuri Wang. Wu Zetian berhasil membuat kaisar percaya dan dua istri raja ini berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Tidak sampai di situ, kedua istri raja tersebut dieksekusi dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Kedua tangan dan kakinya diikat, lalu tubuhnya dilempar ke dalam sebuah wadah yang berisi minuman beralkohol sampai mereka tewas. Dan akhirnya Wu Zetian menjadi satu-satunya istri dari Kaisar Gaozong. Wu Zetian merasa belum cukup, dia menginginkan menjadi seorang kaisar. Dari sinilah awal mula kebrutalan dari Wu Zetian tidak terkendali untuk menjadi seorang kaisar. Beberapa tahun setelahnya, Wu Zetian memiliki 10 orang anak lagi dan sebagian dari mereka dibunuh oleh Wu Zetian. Anak pertamanya tiba-tiba meninggal karena diracun oleh Wu Zetian dan tidak lama, tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 683, Kaisar Gaozong meninggal dunia karena penyakit stroke. Karena kaisar telah meninggal dunia, yang seharusnya anak sulunglah yang naik tahta menjadi seorang kaisar, tetapi anak sulung tadi sudah dibunuh terlebih dahulu oleh Wu Zetian, sehingga anak kedualah yang akhirnya naik tahta menjadi seorang kaisar. Tetapi di sini akal licik Wu Zetian untuk memfitnah anak keduanya tersebut bahwa dialah yang sudah membunuh ayah dan juga kakaknya tadi. Lalu anak kedua ini akhirnya diusir dari dinasti dan diasingkan dari kerajaan. Di sini hanya tersisa anak bungsu dari Wu Zetian yang seharusnya naik tahta, tapi entah kenapa dia menolak tawaran tersebut. Dan langsung saja Wu Zetian pun mengambil kesempatan untuk menduduki kursi kekaisaran tersebut. Akhirnya Wu Zetian berhasil menjadi satu-satunya kaisar wanita pertama dalam sejarah Tiongkok. Pada awal pemerintahannya ada sejumlah pejabat yang tidak terima karena dipimpin oleh seorang wanita. Karena pada saat itu seorang perempuan dianggap derajatnya lebih rendah daripada seorang laki-laki. Mereka pun menyusun rencana untuk menggulingkan Wu Zetian dari jabatannya. 3 tahun pertama masa jabatan Wu Zetian, dia menyusun ulang semua pewaris tahta kerajaan. Secara sistematis dia menghilangkan keluarga kekaisaran yang dianggap mengancam tahtanya tersebut. Dalam kurun waktu 1 tahun saja dia bisa menghilangkan 15 garis keturunan yang sebagian besar dari mereka dieksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan kepada Wu Zetian beserta pengikutnya. Di balik semua kekejaman yang dilakukan oleh Wu Zetian, ternyata dia adalah seorang perempuan yang paham bagaimana caranya memimpin sebuah negara. Selama menjadi seorang kaisar, dia berhasil mengubah perekonomian masyarakatnya menjadi lebih baik. Ada 3 aspek prioritas utama pada masa pemerintahan Wu Zetian pada saat itu. Yang pertama adalah di bidang pertanian, bidang perpajakan, dan juga di bidang percetakan. Di bidang sastra, Wu Zetian juga memperkenalkan rangkaian huruf ciptaannya sendiri yang dikenal dengan huruf Wu Zetian. Tetapi di akhir masa kekuasaannya, di usianya yang sudah senja, dia kerap terlibat dengan kasus skandal seksual dengan para pria muda. Skandal seksual yang paling terkenal adalah dengan 2 kakak beradik dari keluarga Zhang. 2 kakak beradik ini sering kali menyelitap masuk ke dalam kamar pribadinya milik Wu Zetian pada malam hari. Kira-kira ngapain nih malam-malam masuk ke kamar tante ya? Mungkin mau nonton drakor atau mabar ya, kita nggak tahu. Jangan dipikirin. Kita lanjut, dan setelah 25 tahun berkuasa, tahtanya berhasil digulingkan oleh anak keduanya yang dulu pernah diusir dari kekaisaran. Dan Wu Zetian sadar karena usianya yang sudah tidak muda lagi dan dia merasa tidak mampu untuk mempertahankan tahtanya itu. Akhirnya Wu Zetian menyerah dan dia meninggal pada usianya yang ke-80 tahun. Oke, jadi itulah tadi kisah dari seorang kaisar perempuan dalam sejarah Tiongkok dan juga seorang perempuan terkaya di dunia sepanjang sejarah. Ya oke, cukup sampai di sini pada video kali ini. Bagi kalian yang punya rekomendasi kisah-kisah menarik yang akan saya bawakan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa DM ke akun Instagram saya di arifseptian777. Oke, cukup sampai di sini. Tetap ikutin terus storytelling.